Kali saudara saya mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Ratusan orang, ribuan orang menerima Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat pribadinya. Satu kali saya mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Ribuan orang hadir termasuk anak saya. Aduh, saya adakan panggilan. Oh, ratusan orang datang, berdiri, datang ke mimbar, mengakui Yesus Kristus sebagai penebus juru selamat pribadi saya. Saudaraku, anak saya yang duduk di belakang tidak berdiri. Saya olah lagi khotbah saya, supaya anak ini berdiri, darah daging saya, saudara. Saya olah sedemikian rupa, dia juga tidak berdiri, saudara. Sesudah selesai ceramah, saya berjabat tangan dengan setiap pengunjung tiba kepada anak ini. My beloved son, kenapa kamu tidak berdiri? Kenapa kamu anakku tidak berdiri untuk mengakui Yesus sebagai penebus dan juru selamat pribadimu? Apa yang dia katakan? Papa, saya tidak tertarik, Pak. Saya tidak tertarik, Pak, dengan khotbah Bapak. Waduh, saudara. Ini ratusan orang, pimpinan, salah satu pimpinan dari gereja Advent. Lalu anak saya mengatakan, Papa, saya tidak tertarik, Pak. Ada sesuatu yang salah, saudara. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pimpinan, dapat menarik orang banyak, melibatkan orang banyak untuk menerima Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat pribadi mereka. Namun sekarang darah daging saya, oh my friend, tidak mau menerima Yesus. Ada sesuatu yang salah. Cara saya di dalam rumah tangga, bagaimana mimik wajah saya sementara saya berbicara kepada istri, kepada anak-anak saya, jauh berbeda pada waktu saya berbicara dengan anggota-anggota saya atau teman-teman saya. Harus ada perubahan di dalam diri saya. Perubah, saudara. Tahun depan saya mengadakan kebaktian kebangunan rohani lagi. Anak itu ada di sana, saudara. Oh, this is the most important bagi saya. Ini yang paling penting bagi saya adalah anak saya, keluarga saya untuk menerima Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat pribadinya. Saya adakan panggilan. Oh, sementara saya adakan panggilan, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan anak saya ini, Tuhan. Oh, saudara. Pada waktu saya mengadakan panggilan, begitu banyak orang yang datang ke depan. Kemudian anak itu berdiri, saudara. Oh, saya berlari, saudara. Berlari ke belakang di sana. Saya peluk anak ini. Datang ke depan saya berberisik. My beloved son, thank you. Thank you and thank you. Hari Sabat saya angkat tangan saya, saudara. Di kolam baptisan. My beloved son, saya sebagai pendeta, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai salah satu pemimpin dari gereja Masih Advent hari ke-7 pada hari Sabat ini, membaptiskan kau, anakku, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya angkat anak ini. Saya menangis, saudara. Anak ini menangis. Kami berpelukan satu dengan yang lain. Air mata kami jatuh di kolam renang baptisan. Oh, terima kasih Tuhan. Dan saat ini saya begitu senang sekali, saudara. Kedua anak saya sangat aktif di gereja. Satu di Orlando sebagai salah satu ketua jemaat. Yang satu lagi berada di Maryland, ya. Saya selalu monitor mereka. What are you doing now, my beloved son? Oh, Papa. Yang di Maryland katakan, kami sekarang lagi Bible study. Are you sure? Oh ya. Kalau Bapak tidak percaya, ini nih fotonya. Lalu saya lihat di rumahnya. Aduh, begitu banyak orang-orang yang mempelajari firman Tuhan. Terima kasih.
Saya pergi ke Orlando. Saya melihat akan anak saya di sana. Oh, aktif di dalam. Oh, puji Tuhan. Jesus is coming. Pertanyaan pada hari Sabat ini. Di mana istri saudara? Di mana suami saudara? Di mana anak-anak saudara? Apakah mereka itu bersama-sama dengan saudara sekarang sedang melihat Hope Channel Indonesia ini? Di mana mereka ini? Jesus is coming, saudara. Namun ada virus. Sekarang corona COVID-19, virus. Sampai sekarang belum ada dia punya apa? Vaksinnya. Kita juga ada virus, saudara. Yesus segera akan datang, tapi kita sekarang sedang menghadapi virus. Setiap kali saya mengadakan seminar, setiap kali saya berkhotbah, maka slide ini, bahagian ini selalu saya tunjukkan di dalam presentation saya. Karena presentation yang saya tunjukkan ini, setiap kali saya membicarakannya, ini kena sama saya. Ini virus, saudara. Para pemirsa, virus. Global Church Survey Vital Spiritual Practices. Virus. Datang ke gereja ini sebelum corona, saudara. Sebelum corona ini. Dan saya percaya sekarang sedang COVID ini percentage ini dia akan meningkat. Yang saya khawatirkan sesudah COVID selesai, maka percentage itu akan turun lagi. Menghadiri setiap minggu datang ke gereja, hanya 42%. Ya, saya sebagai pendeta, tentu saya datang ke gereja. Istri saya, it's okay. Tapi anak saya, apakah mereka juga datang ke gereja? Anak mantu saya, cucu kita. Personal devotion, hanya 52%. Apa ini personal devotion? Renungan, berbakti secara pribadi. Ingat saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga kita tidak bisa menyelamatkan suami, istri, tidak bisa, anak-anak. Personal devotion hanya secara pribadi, hanya 52%. Berdoa hanya 65%. Belajar Alkitab hanya berapa persen? 48%. Belajar sekolah Sabat hanya 36%. Ini virus. Have morning and evening worship with family members hanya 37%, saudara. Bagaimana ini sekarang? Jesus is coming. Get involved. Bagaimana saya mau get involved kalau keadaan kerohanian saya di sini sekarang? Saya, saudara. Ini keadaan kerohanian. Ini data yang saya dapat dari General Conference. Ini sekarang datanya. Get involved. Bagaimana mau get involved bila mana keadaan kerohanian saya, keadaan kerohanian keluarga kita di tempat seperti ini. Attend church weekly, hadir di gereja hanya 42%. Personal devotion hanya 52%. Prayer, berdoa hanya 65%. Belajar Alkitab hanya 48%. Belajar sekolah Sabat hanya 36%. Ini belajar sekolah Sabat. Beberapa waktu yang lalu saya hadir di satu kelompok belajar sekolah Sabat. Ini guru menerangkan, saya lihat kok nggak sesuai dengan tanggal hari ini. Dia pelajari yang dia bahas adalah 2 minggu yang lalu, 2 Sabat yang lalu. Ini sudah 20 menit, tinggal 5 menit lagi. Lalu saya angkat tangan, Pak, ini pelajaran sekolah Sabatnya, ini yang 2 minggu yang lalu. Oh, saya tahu ini sudah salah dia. Oh, kita perlu menekankan pelajaran sekolah Sabat 2 minggu yang lalu. Padahal dia tidak belajar pelajaran sekolah Sabat hari Sabat ini. Hanya 36%. Mari kita cek dulu gereja kita. Coba saudara cek itu yang belajar sekolah Sabat, ambil buku sekolah Sabatnya. Saya pernah ambil satu buku pelajaran sekolah Sabat, saya random saja, saya ambil. Saudara,
Mulai kuartal pertama sampai kuartal ke-10, itu sekolah Sabat bersih, saudara. Tidak ada coretannya, tidak ada tulisannya. Wah, luar biasa. Hanya 36%. Oh, saya katakan kenapa? Ini kok bersih begini? Lalu mereka katakan, Pendeta Lubis, ada pepatah Indonesia mengatakan, kebersihan, pangkal, kesehatan. Jadi bersih itu sekolah Sabat, saudara. Bagaimana sekarang saya datang ke gereja, beberapa kuartal yang lalu kita mempelajari buku apa? Daniel dan Revelation. Hanya membawa apa? Bagaimana saya mau mempelajari Daniel dan Revelation hanya dari, apa ini namanya, handphone ini? Nggak bisa, saudara. Mereka yang ada di Ayas, mereka yang berada di Unai, mempelajari Daniel Revelation ini 1-2 tahun. Dan sekarang kita datang ke gereja hanya membawa apa? Mempelajari sekolah Sabat. Tapi ini data virus. Saya juga demikian. Morning and evening worship with family members hanya 37%. Ini virus, saudara. Jesus is coming. Get involved. Bagaimana saya mau get involved kalau kerohanian saya sekali lagi seperti ini? Arise. Arise. What is the meaning of arise? Pak Ron, nih, boleh datang ke depan dulu. Mari Ron. Ini saya tidak, ini hanya tiba-tiba aja saya hinggap di, saya punya apa, benak ini. Boleh datang sini Ron, tolong ya. You udah pakai dasi ini, nggak perlu bicara. Ini ada tempat tidur saudara. Coba you berbaring dulu. Berbaring. Tak, kepala. Oke. Di sini keadaan kerohanian kita saudara saat ini sedang tertidur. Ya. Kerohaniannya ini sedang tertidur. Ini karena dia sadar kalau dia tidur betul ini ngorok saudara. Hah? Sedang tertidur. Ini dia. Tertidur kita. Oleh sebab itu pimpinan-pimpinan kita dari gereja Masyarakat hari ke-7 melihat keadaan kerohanian anggota ini yang sedang tertidur saat ini, saudara. Jesus is coming. Get involved. Bagaimana kalau dia datang lalu keadaan posisi kerohanian kita ini sedang tertidur? Oleh sebab itu apa dikatakan? Arise. Arise, kawan. Tunggu dulu. Dari tidur, sekarang arise. Bangkit dia. Jesus is coming. Supaya tidak di sini, saudara. Ini sementara dia bangkit, saudara. Ini sudah naik persentage-nya. Bangkit, Ron. Thank you. Lihat. What is the meaning? Apa artinya ini arise? Bangkit. Oleh karena kerohanian saya sedang apa? Tertidur. Sesudah tertidur, apa artinya arise? Ini kerohanian kita sedang apa? Sitting. Duduk, saudara. Nih. Sleeping. Sitting. Ini dia. Keadaan kerohanian kita, saudara. Oleh sebab itu kita perlu apa? Arise. Berdiri dulu kawan. Arise. Sebelum kita bersinar, shine, arise ini untuk mempertahankan supaya dia jangan tidur lagi, saudara. Dia jangan duduk lagi kerohanian kita. Maka kita memerlukan apa? Revival. Sebelum saya sign revival. What is the meaning of revival? Apa artinya revival ini? Revival adalah, ini sekarang contoh Bapak Bendahara Hope Channel ini sebagai Yesus Kristus. Saya switch sekarang. What is the meaning revival?
I should walking with Jesus. Yesus dia. Saya harus berjalan dengan Yesus setiap hari. Dan hari demi hari, saya harus lebih dekat kepada Yesus. Oke, saudara dapat lihat dia Yesus ini, revival. Saya harus berjalan bersama-sama dengan Yesus, tetapi hari demi hari saya harus lebih apa? Dekat dengan Yesus. What is the meaning of reformation? Apa artinya reformation? I have to change my life. Saya harus berubah tabiat saya ini. I should change. Saya harus berubah tabiat saya sama seperti Yesus. Revival dan reformation. Thank you, Ron. Jesus is coming. Get involved. Lord, sabat hari ini. Lord, please Lord, transform me. Rubah saya. Ubah saya. Saya dulu, saudara. Bukan orang lain. Bukan suami atau istri, bukan anak-anak, no. Me. Lord, transform me, Lord. Saya sudah apa? Bangkit. Bangun dari saya punya apa? Tidur kerohanian saya. Dari saya punya sitting kerohanian saya. Saya sekarang apa? Bangkit. Revival, saya perlu revival dalam diri saya. Transform me, Lord. I should walking with God daily and come closer to Him each day. What is the meaning of reformation? I have to change my life to be more like Jesus. Sesudah saya sign-nya kepada siapa? Bukan kepada saudara, no. Sign sekarang. Waktunya karena saya sudah ada revival, saya sudah ada reformasi dalam diri saya, reformation. Sekarang waktunya bagi saya untuk apa? Shine. Shine ke siapa? Bersinar kepada siapa? Bukan kepada orang lain, tetapi ini keluarga saya. Ini yang paling penting, saudara. Karena kerohaniannya. Istri saya, kerohaniannya mungkin sedang tertidur. Pertanyaan adalah, have I been revived?